Nah, ketika kita rasa titik nol tidak berdaya, maka kita menjadi orang-orang yang mempunyai kekuatan dari Allah. Karena nih, tapi kalau orang itu merasa hebat, apa yang mau diisi, orang penuh dia. Segala puji milik Allah, segala puji, alhamdulillah, tapi hatinya, oh saya hebat, saya ini, saya puisi ini, saya bisa ini. Maka hatinya kotor. Maka lemah, tidak ada kekuatan dari Allah. Lemah sekali orang ini, sangat-sangat lemah. Kenapa? Hatinya tidak ada Allah. Orang yang hatinya ada Allah, tough dia. Gitu kan. Maka lihat para nabi dan rasul dihina, disakiti, tetap dia berbuat baik. Mau dihina, tetap dia berbuat baik. Nah, disinilah baru kita ngerti ayat kemarin kita lihat surah Al-Hijr. Ya. Kita lihat surat Sad, ya, kemarin kita sudah buka. Ternyata itu orang-orang tidak bisa disentuh oleh setan. Kenapa? Karena kekuatannya dari Allah Azza wa Jalla. Maka setan bersumpah, ya Allah, demi kemuliaan Engkau, saya akan serang manusia. Saya akan jadikan semua yang maksiat menjadi indah seindah-indahnya. Saya akan geret manusia ke neraka. Yang nggak bisa saya sentuh adalah orang-orang ini, yaitu orang-orang yang ikhlas. Tidak bisa Anda disentuh. Betul-betul pasrah total kepada Allah, dia punya kekuatan. Tidak bisa disentuh. Susah. Ayat yang lain, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Subhanallah. Itu tidak bisa. Dan ternyata kalimat ikhlas ini adalah orang yang totalitas kepada Allah. Rasa bersama Allahnya itu. Dan rasa bersama Allah kita titik nol. Titik nol itu. Kalau nggak ada titik nolnya, Anda merasa tidak bersama Allah. Karena Allah melihat hambaku mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allah Maha besar, aku besar, dia kecil. Tapi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi dia merasa besar. Jadi nol, nggak ada nilainya. Dia jiwanya seperti ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada mengatakan Allah Akbar, Allah. Ya Allah, Engkau Maha besar, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya pujian. Sampai pun Anda seorang pahlawan bangsa. Bisa memerdekakan Republik Indonesia. Walaupun patung Anda wajahnya besar. Taruhlah dia seorang Sudir seperti Jenderal Sudirman. Ya Allah, pujian milik Engkau. Apa yang saya lakukan aja milik Engkau. Milik engkau, milik engkau. Aku tidak patut dipuji. Nggak ada punya pujian. Itulah orang-orang ikhlas. Orang-orang seperti ini Bapak-Bapak dipilih oleh Allah. Pilihan Allah. Inilah rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kebersamaan Allah harus sampai namanya titik nol. Namanya. Titik nol. Keikhlasan kita lihat lagi redaksi Al-Quran. Marilah kita buka ayat-ayat Al-Quran. Kemarin kita kajian ayat-ayat Al-Quran. Ya. Subhanallah. Sekarang lihat di sini. Di dalam jiwa kita. Di sini tetap ada fujur. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada unsur fujur. Unsur fujur ini tidak bisa hilang, tapi ditekan. Tetap dia akan ada, menyerang. Nah, di sini ada Pak Ferdi. Saya bertanya supaya interaktifnya dengan Pak Ferdi di sini. Nah, Pak Ferdi, pertanyaan saya. Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Waktu digoda oleh perempuan yang sangat cantik jelita. Pernah dengar kisah itu Pak? Ya? Ketika di dalam kamar, pertanyaan ketika digoda, perempuan ini ingin melampiaskan nafsu biologisnya, ya kan? Pertanyaan saya kepada Pak Ferry, apakah Nabi Yusuf juga ingin? Pertanyaan. Ingin ada sih, selaku manusia. Betul jawabannya. Ini sesuai dengan Al-Quran. Kita buka surat Yusuf, surat 12 ayat 24. Surat Yusuf, surat 12 ayat 24. Silakan Pak Kris buka, kita lihat. Berbicara tentang jiwa. Yusuf itu surat berapa? Surat 12 dulu. Kita ngeliat surat 12 supaya gampang carinya, ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu yang harus digarisbawahi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula an ara, kalaulah Allah tidak memperlihatkan, laula ra'a burhan rabbih, kalaulah Allah tidak memperlihatkan, orang itu tidak, Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda kebesaran Allah, burhan rabbi. Ini adalah tanda rasa, ya Allah, ini semua kekuatan dari Engkau. Maka Allah menjauhkan dia dari perbuatan maksiat. Dinasrif anhu su, dihilangkan su, dijauhkan dari su, yaitu perbuatan zina. Karena ada rasa bersama Allah. Rasa bersama Allah ini hilang. Kalau orang-orang yang dia berzina, melakukan berzina, sementara dia beriman pada Allah, imannya ada, bukan kafir, tapi takwanya hilang. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis, la yu'minu. Orang ketika berzina itu orang tidak beriman. Orang yang mencuri tidak beriman. Ada hadis-hadis seperti itu. Itu maksudnya hilang ketakwaan, gitu kan. Bukan berarti dia kafir, gitu kan. Sudah Pak, surat Bapak-bapak Ibu di rumah tolong dibuka. Surat Yusuf. Surat ayat 24 ya Pak ya. Ayat 24, surat 12 ayat 20. Suara Pak Kris kok kecil sekali ya? Nah, sekarang gimana Pak? Gede. Gede ya. Kenapa tuh Pak? Mic yang ke atas Pak, sorry. Oke. Oke, ya.
Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Titik. Bermaksud itu adalah udah mau, kalau bahasa Betawi udah ngebet banget, udah nafsu banget udah. Lanjutkan ayatnya, redaksi Al-Qur'annya, lanjutkan. Ya, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Titik. Oke. Titik. Ya. Sampai titik itu. Bahasa Al-Quran, walau kata hammat bi wa hamma biya. Hamma itu keinginan keras yang udah. Nabi Yusuf juga, karena ingat, setiap job tetap masih punya. Maka itu saya waktu itu, Ustadz Jumal, Ustadz dengerin ceramah ini. Oke, saya dengerin ceramah, oh bagus. Dan waktu itu dia Ustadz Jumal masih single ya, belum menikah. Suatu hari dia nyodorkan ceramah. Saya tidak tertarik lagi tentang dunia. Saya tidak tertarik tentang popularitas diri. Saya tidak tertarik dengan wanita. Saya bilang matikan nanti ceramah yang lain. Karena saya juga mendengarkan ceramah. Kenapa Ustaz? Enggak baik. Orang ini terlalu sombong. Walau tuzakku anfusakum. Anda jangan merasa suci. Tetap kita punya kesalahan. Ada unsur kesalahan apa? Ada unsur fujur dalam diri kita. Ada keinginan untuk, ini yang kita tekan. Hidup itu menekan fujur. Supaya kita taat kepada Allah. Ujungnya adalah kematian yang indah. Maka ada istilah yang sangat simpel, hidup itu bagaimana mati yang indah. Gitu. Ada yang mengatakan demikian. Jadi balik lagi tadi, kalau kita ini unsur fujur merasa Anda jadi malaikat, itu merasa akan-akan dia mau menunjukkan, wah ini udah orang bertakwa banget. Nggak boleh begitu. Tetap Anda, bapak-bapak ibu ibadah sehebat apapun Anda manusia. Level Rasul dan Nabi pun punya nafsu, tapi dia tahan. Kenapa bisa seperti ini? Lihat redaksi Al-Quran. Laula an ra'a burhanu rabbih. Kalau Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda kebesaran Allah. Kita dengarkan terjemahannya. Silakan Pak Kris. Ya, lanjutnya. Andai kata dia tiada melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Titik. Ya. Dia rasa ada tanda kebesaran, ya Allah engkau. Maka Allah karena dia kedekatan dengan Allah, jiwanya itu betul-betul pasrah pada Allah, maka ada kekuatan Allah, maka dijauhkan dari perbuatan maksiat. Rasa kebersamaan dengan Allah. Itulah yang kita bangun sekarang. Dari pagi sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak melakukan ini, tidak berbohong, dan seterusnya. Karena rasa bersama Allah inilah kita merasakan. Rasa bersama Allah. Sekarang kalau saya buka baju, dingin. Kalau pakai baju ini hangat. Ada rasa kita rasa enak banget. Sama, itu namanya enak banget. Itu namanya nafsul mutmainah. Tapi ini jiwa. Ya Allah. Maka ketika kita berasa bersama Allah, tidak akan berbuat zina. Orang yang berbuat zina dan dia beriman, seakan-akan Allah tidak melihat, melecehkan. Maka redaksi hadis, orang itu tidak beriman ketika dia berzina. Hadis Rasulullah SAW. Hilang, mana Allahnya dilecehkan, seakan-akan Allah tidak ada. Subhanallah. Orang itu melakukan tindak pidana korupsi, mencuri. Dia tidak beriman. Maka itu Allah mengatakan, saya nggak ada urusan. Dia nggak makan, nggak minum kalau dia bohong. Maka bohong itu merusak puasa kita. Nah, baik, disinilah. Nah, ada redaksi di dalam ayat Al-Quran ini. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ini redaksi ditutup ayat 24. Innahu min ibadinal mukhlasin. Coba Pak terjemahkan Pak. Ya, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Allah Akbar. Kemarin kita sudah melihat susu adalah pilihan. Kalau kanan kirinya, mohon maaf, di dalam redaksi Al-Quran ada kotoran, ada darah. Ini sangat menjijikan, penuh dengan bakteri. Tapi susu labanan khalisan, istilahnya khalisan. Maka ikhlas adalah orang pilihan. Kenapa? Secara bahasa dilepaskan. Ya Allah, aku melepaskan ketergantungan hanya pada Engkau. Ketika kita di sampan dan kanan kiri kita penuh dengan badai dan ombak. Ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Hati rasa hanya Engkau, aku tidak berdaya. Itulah ikhlas. Maka ketika kita punya rasa, ya Allah, itulah kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ada istilah libas taqwa, kita merasakan kebersamaan Allah. Sebagaimana kita dalam pelukan Allah Azza wa Jalla. Inilah istilahnya. Istilah redaksi Al-Quran adalah libas taqwa. Kalau seperti itu akan dipilih oleh Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang di luar dugaan Anda. Maka ada redaksi Al-Quran, "May yattaqillah yaj'al makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang bertakwa pada Allah akan aku kasih jalan di luar dugaan dia dan aku berikan rezeki di luar dugaan dia. Coba kita lihat surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 96.
Ayat ke-7 Pak ya. Surat Surat ke-7. yang ketujuh, surat yang ketujuh. Surat Bapak-bapak Ibu tolong dibuka ayat Al-Qur'annya, Ayat 96. ayat 96. Ngomong-ngomong ini berapa menit lagi Pak saya? Kita masih sekarang 42 di 15 menit lagi ya? ya, sekitar 15 menit. Oke. 96 ya. Walau amanu wattaqau, ada dua. Amanu wattaqau, selalu dipisahkan antara amanu beriman dan takwa. Kalaulah warga ini beriman pada Allah dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, dan akan berikan kami keberkahan dari mana? Minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Terjemahkan Pak, silakan Pak. Oke. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Rezekinya luar biasa. Terus Pak. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka siksaan itu karena dosa kita, ingat itu. Kenapa dalam Al-Quran dibedakan antara iman dan takwa? Karena orang beriman belum tentu level takwa. Dia beriman tapi tidak rasa bersama Allahnya. Tidak ada rasa takut pada Allah. Tidak rasa cinta pada Allah. Rasa kebersamaan Allahnya hilang. Maka ada kalimat, ketika itu orang itu betul-betul beriman dan bertakwa akan diberikan rezeki. Subhanallah. Maka saya dalam memimpin aksi peduli bangsa dalam berdakwah di Mentawai. Kemarin kita rapat, ini dananya masih kurang sekian. Nanti gimana anak-anak kita kan beasiswa, kita sekolahkan mereka nanti ke depan menjadi ulama-ulama gitu kan. Dananya apakah kita stop beasiswanya karena tidak ada dana apa gimana nih Pak Ustadz Arifin? Saya bilang bismillah lah. Walaupun enggak, Allah akan berikan. Karena saya yakin dengan ayat Al-Quran. Yakin, ya Allah, la haula, tidak ada kekuatan. Tapi kalau merasa kita hebat, tenang, kita ada duit, tenang aja nanti. Anda malah begini kondisinya. Ya Allah, nanti setelah itu kita berdoa, ya Allah, tolong ya Allah dalam perjuangan. Saya nggak kebayang ketika saya masuk dalam hutan, gimana cara membangun masjid, bangun jembatan, bangun sekolah. Karena sekolah-sekolah negeri di sana dijadikan sarana untuk kristenisasi. Orang yang sudah masuk Islam ini sekolah negeri, SD negeri, SMP. Ketika ada yang masuk Islam, nggak boleh sekolah, harus kembali lagi ke Kristen. Ini kisah ya. Ini sebenarnya out of record gitu. Saya bilang ini harus bikin sekolah. Ini bukan sekolah-sekolah swasta Santa Maria ataupun sekolah apa, enggak. Gitu. Mereka kuasai karena memang kuat sekali sana. Perjuangannya di sana luar biasa. Nah ketika seperti ya Allah, pasti ya Allah, hanya Engkau yang menggerakkan rezeki dari Allah. Enggak ada yang kita takutkan gitu. Jadi rasa ya Allah pasti Engkau. Karena ketika kita titik nol, Allah akan mudah memberikannya. Itu yang disebut dengan la fatahna alaihim barakatim minas sama. Sungguh-sungguh lah itu taukid. Maka takwa itu ada rasa. Coba ada kalimat rasa. Nah, redaksi Al-Quran ada lagi yang unik adalah surat Al-A'raf. Nanti dilihat Bapak-Bapak Ibu. Surat Al-A'raf juga pada ayat yang ke-26. Coba dilihat sama-sama surat Al-A'raf yaitu surat yang ke-7. Ada ayat yang ke-26 tentang takwa. Coba lihat. Pak Kris. Halo. Sebentar. 26 ya. Surat 7 ayat 26. Oke. Ya Bani Adam. Qad anzalna alaikum libasan. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu. Ini pakaian menutup aurat. Terus? Dan pakaian indah untuk perhiasan. Titik. Masya Allah. Lanjut. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Titik. Masya Allah. Lihat redaksi Al-Quran. Sudah sampai situ aja. Ya. Takwa ini maksud pakaian apa? Takwa seperti pakaian. Subhanallah. Seakan-akan kita dalam dekapan Allah, kita rasakan semua. Kalau pakaian itu kita rasakan nikmat. Sekarang saya buka dingin. Pas, ya Allah nikmat banget. Masya Allah. Pakaian. Ada lagi istilah di dalam Al-Quran. Surat Shad. Coba surat 38. Surat 38 ayat 46. Surat An-Nahl. Mohon maaf. Surat An-Nahl ayat 112. Surat An-Nahl ayat 112. An-Nahl itu nomor berapa, Pak? Surat 16. Mohon maaf. Surat 16 ayat 112. Coba lihat. Ada redaksi. Libasul ju' wal khauf. 112. Oke. Di sini gambaran yang tadi adalah negeri yang beriman dan bertakwa diberikan rezeki yang luar biasa. Nah sekarang warganya jauh dari Allah. Apa yang terjadi? Lanjut. Dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram. Aminatan mutmainatan, mereka penuh dengan keimanan, dengan keamanan, damai, dengan istilahnya makmur lah. Lanjut.
rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi Lihat ketika dia beriman, bertakwa, rezekinya berlimpah ruah. Seperti tadi. La fatahna alim barakati minas sama. Yang ayat tadi. Kami turunkan segala keberkahan dari langit, dari bumi. Semua rezeki mudah oleh Allah. Tetapi lanjutkan. Fakafarat bi'an'umillah. Lanjut. tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Lihat kafarat artinya apa? Menutup. Lihat, menutup. Semua ini kalau yang takwa adalah milik Allah. Dia lupa dia. Menutup. Kafarat. Tutup kafarat. Mengingkari. Berarti dia tidak lagi, ini punya saya, terserah saya. Semua perbuatan maksiat, ini punya saya, terserah saya, ini saya. Tapi ketika orang bertakwa, ini Allah. Dikit-dikit Allah, ini dikit-dikit Allah. Orang bertakwa. Apa yang terjadi? Lanjutkan Pak. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Pakaian kelaparan dan ketakutan. Yang tadi pakaian takwa. Kalau Anda kelaparan, bapak-bapak ibu belum pernah merasakan kelaparan sebagaimana kita di hutan. Kelaparan, kehausan, itu lemes. Sebegitu gini. Harus berjalan. Itulah kita rasakan semua. Sama ketika kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Ada rasa. Maka ketika orang sholat merasakan kebersamaan, ada getaran. Wajilat qulubuhum, ada rasa, ada libas takwa, seakan-akan kita dalam dekapan Allah, kita dalam pelukan Allah, ada rasa. Itulah yang harus kita bangun. Rasa ini namanya takwa. Libas, pakaian takut itu sebagaimana libas, dan dikatakan Al-Quran adalah jiwa. Maka kita harus berzikir dengan jiwa, dengan kita dengan rasa, ya Allah, aku selalu bersama Engkau. Maka kita merasa dipilih oleh Allah. Kenapa? Allah melihat hambaku merasa titik nol, tidak berdaya. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu merasakan kita hamba di Allah. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, saya menangis ketika bagaimana rasa kita dipilih oleh Allah. Anda harus merasakan tidak berdaya. Kalau Anda merasa saya hebat, saya punya ilmu tentang saya bisa tenang. Wow, saya berjasa ini. Maka hilanglah ketakwaan Anda. Maka itu yang dijauhkan oleh Allah, tidak suka seperti la haula wala quwwata, ya Allah, aku tidak berdaya. Lihat kisah perang Badar. Kalau saya membaca kisah perang Badar, pasti kita akan menangis. Kita tidak punya kekuatan. Orang-orang miskin, compang-camping, pedang, alat perang sedikit. Kita 300, mereka lebih dari 1.000 orang. Peralatan mereka di sini besi semua. Dan mereka sambil tertawa-tawa, minum-minum, makan-makan. Kita nyeker, sendal pun tidak punya. Itu kisah perang Badar. Kalau saya melihat itu, ya Allah. Mereka berdoa, ya Allah, kita tidak punya kekuatan. Sampai kata-kata Nabi Muhammad, kalaulah perang ini kita kalah, tidak ada lagi namanya ajaran agama Islam. Kita tidak berdaya. Itu Nabi, utusan Allah, merasakan tidak berdaya. Setelah turun kekuatan dari Allah, turun ribuan malaikat, maka harus kita bangun sekarang. Saya harus bertakwa, rasa bersama Allah. Semua Allah. Bukan saya. Saya punya. Jangan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan, ya Allah, la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Di antara komunitas yang ada di sini ada Bang Reza, ada Pak Todi, ada Pak Bu Ade, ada Pak Jaja, dan yang lainnya mungkin saya tidak bisa sebutkan. Mudah-mudahan mereka disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita sakit, ya Allah, sembuhkanlah. Tidak ada kesembuhan selain dari Engkau. Itu caranya begitu, cara berdoa seperti itu. Harus titik nol, sehingga kita titik nol tidak berdaya, dan kita rasa bersama Allah. Maka insya Allah kita termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah. La'allakum tattaqun. Sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika nabiyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Sungguh benar kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari kecil. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW, rahmat yang luas ya Allah. Bagi mereka yang telah wafat ya Allah, dari saudara-saudara kami, kerabat kami, keluarga kami, jadikanlah kubur mereka penuh dengan raudhatun min riyadil jinan, wala taj'al quburahum hufratan min hufurin nar. Ya Allah, ampunilah dosa mereka. Berkahilah dan rahmatilah mereka, jadikanlah kubur mereka kebun di antara kebun-kebun surga ya Allah. Bagi mereka yang sakit, ya Allah, nas'alul azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyahum, Allahumma Rabban nas, adhibil ba'sa wa shfi anta syafi. La shifaa illa shifauk, la shifaa illa shifauk, la shifaa illa shifauk, la shifaa illa shifauk, shifaan la yaghadir saqaman. Tidak ada kesembuhan hanyalah dari Engkau, kecuali dari Engkau, tidak ada kesembuhan kecuali dari-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara kami sembuhkanlah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hamba yang bertakwa, jadikanlah keluarga kami semua menjadi pelipur lara kami, baik di dunia nanti, kemudian ketika kita kembali kepadamu di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang ada di sini hamba-hamba-Mu yang selalu merasa bersama Engkau. La haula wala quwata illa billah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami, kuatkanlah jiwa takwa kami. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak Ibu, kita tutup dan kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.